Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'na bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa ba'du. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk melanjutkan belajar kita. Semoga proses belajar kita pada malam hari ini diberi keberkahan dan diberi kemudahan untuk memahaminya. Amin. Qabla an nabda'a darsana uridu an as'alakunna 'an ad-dars al-madi. Ayya babin darasna fi liqa'ina al-madi atau ayya darsin darasna. Bab berapa yang kita pelajari, Ibu? Salisa asyara wa rabi'a asyara. Ahsant. Yang paling terakhir ar-rabi'a asyara. Bab 14 kita sudah masuk kan ya? Bab 14. Di bab 14 kemarin madza darasna fihi? Apa yang kita pelajari di dalamnya? Idza asyartiyah. Idza asyartiyah wa satu lagi apa, Om? Kemarin ada situ an-nubdah. Ada dua kemarin. Di bab 14 itu ada dua. Yang satu malah kita bahas terlebih dahulu. Tidak. Apa, Om? Itu jawabu syart bil fa'i. Bukan. Itu masih jawabu syarti dengan fa itu kan masih itu pembahasan idza. Tapi sebelum membahas idza kemarin kita sempat membahas satu pembahasan singkat yaitu tentang ya'un nisbah. Anisbah. Ya nisbah yang bagaimana, Om? Sebenarnya kan ya'un nisbah sudah kita pelajari di semester lalu. Tapi kemarin yang kita bahas di bab ini itu masalah apanya? Ya nisbahnya. Anisbah ila ma'akhiruhu ha'u ta'nits. Ahsanti. Jadi menambahkan ya'un nisbah kepada kata yang diakhiri tak marbutoh, begitu, Om ya? Seperti Makkatu, madrasatun, wardatun. Kemarin bagaimana, Om, kaedahnya? Cara menisbahkannya dihapus ha'u ta'nitsnya tak marbutohnya lalu ditambahkan ya nisbah di belakangnya. Jadi langsung dihapus ha'u ta'nits atau tak marbutohnya dihapus lalu langsung ditambahkan ya unisbah, tidak ditambah huruf-huruf yang lain. Jadi langsung dihapus tak marbutohnya atau ha'u ta'nitsnya lalu ditambahkan ya unisbah. Begitu ya, Om ya. Jadi kalau Makkatu kemarin jadinya Makkiyun. Makkiyun. Ahsanti. Al-Makki. Biasanya kita membaca nama ulama itu ada yang dinisbatkan kepada kota Mekah, dari Al-Makki. Misalnya saja Ibnul Hajar Al-Haytami. Ibnul Hajar Al-Haytami Al-Makki. Bukan Ibnul Hajar Al-Asqalani. Kalau Al-Asqalani beliau lahir dan meninggal di Mesir kan, Om. Ibnul Hajar Al-Asqalani itu termasuk ulama hadis. Tapi kalau Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, beliau ulama fikih. Ulama fikih beliau dilahirkan di Mesir, tapi di usia remaja beliau pindah ke Mekah dan beliau meninggal di sana, dikuburkan di Baqi. Al-Makki. Dan mungkin sekarang orang-orang sekarang juga ada beberapa yang menisbahkan dirinya ke kota Mekah. Jadi Al-Makki, bukan jadi tak marbutohnya langsung dihilangkan lalu tambah ya unisbah seperti itu, ya. Baik. Ini ada yang bingung tentang ya unisbah yang
ditambahkan kepada kata yang diakhiri tak marbutoh. Ada yang bingung tidak? Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Tidak ada? Insya Allah jelas ya? Baik. Sepertinya tidak ada. Itu pembahasan yang kita bahas terlebih dahulu. Kita awalkan pembahasannya karena singkat. Lalu yang kedua yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah tentang idza asyartiyah. Idza asyartiyah kemarin apa, Om? Maksudnya bagaimana? Dan kaedahnya bagaimana? Masih ingat Ibu-Ibu? Halo? Baik, idza ini termasuk jenis kata apa Ibu-Ibu? Halo? Bu Siti, Bu Uka masih bersama dengan saya? Oh, afwan Ustaz, itunya belum di unmute. Tayyib. Idza Dorfu masuk jenis kata apa? Dzaraf apa? zaman mustaqbal. Dorfu zamani mustaqbali. Dzarfu zaman al-mustaqbali. Dzarfu zaman al-mustaqbali. Jadi idza itu termasuk dzaraf. Dzarafnya dzaraf zaman, dan zamannya ini terikat hanya menunjukkan mustaqbal yang akan datang, meskipun kata setelahnya atau fi'lun setelahnya itu fi'lun madhi, maka secara makna nanti jika diawali idza, fi'lun madhi tersebut secara makna berubah menjadi mustaqbal begitu Om ya, yang akan datang. Tayyib, itu jenis katanya. Jadi idza itu termasuk dzaraf. Tapi selain dzaraf dia juga mempunyai makna apa Ibu-Ibu? Makna syarat. Mempunyai makna syarat. Jadi selain digunakan sebagai dzaraf, idza ini juga digunakan sebagai huruf syarat. Begitu Om ya? Huruf syarat. Sebenarnya pembahasan ini, idza ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu di bab 13. Bab 13 kemarin kita membahas apa Ibu-Ibu? Masih ingat? Maf'ul jazimu fi'lan wahidan. Beberapa huruf jazm kan begitu Ibu-Ibu ya? Beberapa huruf jazm. Jadi sebenarnya ini ada sedikit kaitan dengan dengan pembahasan huruf-huruf jazm sebelumnya, dan juga ada kaitan dengan bab 15 yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya insya Allah. Bab 15 itu membahas tentang beberapa huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Lalu kaitannya apa? Kaitannya idza itu kan huruf syarat Ibu-Ibu ya. Selain dzaraf juga dia termasuk mengandung makna syarat. Nanti di bab 15 ketika kita menjumpai beberapa huruf yang menjazmkan dua fi'il, itu semuanya mengandung makna syarat. Semuanya mengandung makna syarat. Lalu bedanya apa? Kenapa kok idza ini disendirikan? Kalau di bab 15 itu semuanya huruf syarat yang menjazmkan fi'il setelahnya. Kalau bab 13 kemarin kan tidak ada syarat, tapi huruf itu langsung menjazmkan begitu Ibu-Ibu ya. Huruf itu menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Nanti di bab 15 itu huruf-huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il setelahnya. Nah, ini kenapa kok ditaruh di sini? Maksudnya mu'alif kenapa? Hafizahullah. Idza itu termasuk huruf syarat, tapi tidak menjazmkan. Huruf syarat tapi tidak menjazmkan. Jadi dia tidak menjadikan fi'lun setelahnya majzum. Nyambung nggak Om? Maksud saya bagaimana? Atau bingung malah? Jadi kebanyakan huruf syarat itu menjadikan fi'lun setelahnya majzum. Misalkan in tata'allam tanjah, kan itu. In
In, jika. In tata'allam, kamu belajar, tanjah, kamu akan sukses kan gitu. Kamu akan berhasil. In tata'allam, tanjah. Majzum. Dua-duanya sukun huruf setelahnya. Tapi kalau idza ini tidak mempengaruhi atau tidak menjadikan fi'lun setelahnya majzum. Makanya di sini didahulukan pembahasan idza yang mengandung makna syarat. Nanti baru di bab 15 dikenalkan dengan huruf-huruf syarat yang lain yang mempengaruhi i'rab yang menjadikan fi'lun setelahnya majzum. Di sini makanya al-muallif menjelaskan mutadamminun ini syarahnya. Mutadamminu ma'ana syarti lakinnahu ghairu jazimin. Dia mengandung makna syarat tapi dia tidak menjazmkan fi'lun setelahnya. Jadi tidak menjadikan fi'lun setelahnya majzum. Kalau yang di buku kemarin bagaimana? Idza dzarfun di sini kalau di buku kemarin kan di halaman ini. Halaman berapa ini Ibu kemarin yang kita tadi? Halaman 115 Ibu ya. 115. Idza hanya dijelaskan idza dzarfun tadammana ma'na syarti. Idza itu adalah dzarf yang mengandung makna syarat. Tapi di sini syarat lalu tidak dijelaskan sama beliau. Lakinnahu ghairu jazim atau ghairu jazimin kayak gitu. Itu sebenarnya padahal maksudnya itu. Karena nanti di bab 15 itu kita akan dikenalkan dengan huruf-huruf syarat yang menjazmkan fi'il setelahnya. Begitu Ibu ya. Jadi hubungannya dengan pembahasan di bab 13, di bab 14 dan bab 15. Itu saya maksudnya ada hubungannya gitu saya menjelaskan. Begitu Om ya? Bingung nggak maksud saya Om? Ya Allah, enggak sah. Baik. Dan kita kemarin jelaskan bahwa tadkhulu ghaliban 'ala al-fi'l madhi. Seringkali atau paling banyak idza itu diterapkan pada fi'lun madhi. Dan merubah maknanya menjadi mustaqbal. Begitu Ibu-ibu ya, kemarin sudah kita bahas dan terkadang juga bisa diterapkan pada fi'lun mudhari'. Demikian juga jawab syarti itu boleh berupa fi'lun mudhari'. Baik. Tapi kemarin juga kita bahas bahwasannya jawab syarat itu harus bersambung dengan fa sebelumnya, harus ditambah fa sebelumnya pada beberapa keadaan. Iya atau ya? Iya, Ustaz. Jawab syarat itu harus bersambung dengan fa atau ditambahkan fa sebelumnya jika dalam beberapa keadaan. Kemarin yang sudah kita bahas itu ada berapa keadaan Ibu-ibu? 3, Ustaz. Ada 3. 3 itu apa saja Ibu-ibu? Maksudnya yang pertama jawabnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang kedua? Jawab fi'lan thalaban terdiri dari 3 anwa. Gitu. Jadi itu yang kedua itu termasuk dalam satu ya. Jadi yang pertama tadi jika jawab syarti itu berupa jumlah ismiyah maka harus diawali fa. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Fa inni, jadi inni qaribun itu kan jumlah ismiyah. Maka harus ditambah atau diawali fa sebelumnya. Nah, sedangkan keadaan yang kedua yang mengharuskan jawab syarti itu diawali fa adalah jika jawab syarti berupa tolab. Jawab syarti berupa tolab. Tolab itu apa saja, mencakup apa saja? Tolab itu bisa berupa amrun, nahyun, atau istifham gitu Ibu ya. Bisa amrun, nahyun, atau istifham. Amr di sini dan amr di sini tidak hanya bentuk fi'lul amr saja, tapi bisa berupa fi'lun mudhari yang diawali lamul amr. Begitu ya? Seperti PR yang kita kerjakan kemarin. Alhamdulillah Ibu sudah mengumpulkan. Kita bahas nanti insya Allah satu persatu. Baik.
Ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjutkan? Laisa hunaka soal. Baik. Jadi seperti ini Ibu. Sebenarnya tambahan fa pada jawab syarti ini tidak hanya berlaku pada syarat yang dengan huruf idza. Tidak hanya dengan dzaraf idza saja. Jadi berlaku untuk semua syarat. Bisa dengan in, dengan ma asyartiyah, dengan man asyartiyah. Itu nanti berlaku seperti ini. Jadi kalau misalkan fa di sini kan pembahasan fa ya. Fa yang dia tambahkan pada awal jawab syarat. Ini pembahasannya sebenarnya tidak hanya pada idza saja. Jadi berlaku umum pada semua syarat. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di bab 15 nanti tetap berlaku ini. Tetap berlaku bahwasanya kalau dalam keadaan tertentu jawab syarat itu harus ditambah fa. Di antaranya yang sudah kita bahas di sini adalah jika jawab syarat berupa jumlah ismiyah, yang kedua jika jawab syarat berupa tolak. Begitu ya. Bisa difahami maksud saya, Om? Jadi ini berlaku bukan hanya pada idza gitu, ya? Iya. Bukan hanya pada idza, tapi berlaku pada semua jumlah syartiyah. Berlaku pada semua jumlah syartiyah. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Tafadhali. Yang tadi itu yang fiil mudhari kan kalau idza setelah itu fiil madhi terus fiil mudhari. Terus kalau bisa juga mudhari. Kalau dibalik boleh nggak Ustaz? Nggak boleh ya? Boleh saja sih Om. Jadi kemarin sempat juga kita singgung. Jadi tidak ada pengharusan misalkan madhi itu pasangannya harus madhi, mudhari pasangannya harus mudhari. Bisa saja itu berbeda-beda. Misalkan madhi sama mudhari sama madhi, boleh saja. Tapi maknanya tetap makna mustaqbal. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Nanti insya Allah kalau nggak salah di tamrinnya malah ada contohnya nih. Kalau tidak salah. Nanti insya Allah akan kita temukan insya Allah. Ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba tengok di syarah. Syarah Ibu-Ibu boleh membuka syarah. Syarah mungkin dimulai dari halaman 45. Di sana kita sedikit menengok keadaan-keadaan yang lain yang mengharuskan jawab syarat itu bersambung dengan fa. Jadi kalau di buku, di kitabnya kita hanya menemukan dua. Al-Mu'allif hanya menyebutkan dua. Padahal ternyata keadaannya tidak hanya dua itu saja. Kondisi yang mengharuskan jawab syarat diawali fa itu tidak hanya dua itu saja. Tapi sebenarnya intinya kita memahami yang dua itu saja. Tapi kalau yang lain-lain ini, yang 6 lainnya, ini kita pahami saja. Kita pelajari, kita baca. Begitu Ibu ya. Nah yang dua tadi udah tidak ada masalah kan Ibu ya? Insya Allah, nggak tahu benar salah. Insya Allah benar. Tapi saya Masya Allah sama Ibu-Ibu ini. Beberapa, atau nanti saja lah ketika bahas PR nanti. Kita lihat di sini penjelasan mu'allif, asyarih, ini di syarah, ini juga membahas tentang ini. Yajibu iqtiranu jawab syarti bil fa'i.
Jawab syarat itu harus atau wajib bersambung dengan fa. Sa'un akanat adatu syarti jazimatan am ghair jazimah. Fil mawadi' al-atiyah. Di dalam kurung di sana dijelaskan oleh Asy-Syarih. Sama saja apakah adatu syarat itu bisa beberapa huruf, misalkan in, bisa man asyartiyah, bisa ma asyartiyah, di sini idza kan ini. Sama saja apakah adatu syarat itu jazimah, menjazmkan fi'il mudhari istilahnya seperti tadi, seperti ma, seperti man, in, atau ghairu jazimah. Ghairu jazimah itu yang apa? Yaitu idza ini. Idza ini ghairu jazimah, tidak menjazmkan fi'il mudhari istilahnya. Jadi sama saja, ini berlaku untuk semuanya. Yang penting jumlah syartiyah, maka jawab syarti itu harus diawali huruf fa dalam beberapa kondisi. Di antaranya yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin, idza kana al-jawabu jumlatan ismiyatan, jika jawab syarti berupa jumlah ismiyah. Ini sudah tidak masalah, ini insyaallah sudah kita pahami. Seperti kalau contohnya di sini ayat yang kemarin, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, atau di ayat yang lain wa iyyam taska bi khairin fa huwa ala kulli wa in yamsaska bi khairin, ini jumlah syartiyahnya. In di sana kan ada in itu harfu jazmin wa syartin. Yamsaska, makanya di sana majzum istilahnya. Lalu jawab syaratnya huwa ala kulli syai'in qadir. Di sana harus ditambah huwa ala kulli syai'in qadir adalah jumlah ismiyah. Atau kalau dalam perkataan kita man yajtahid fa huwa najihun. Man ini man syartiyah ya, bukan man istifhamiyah. Man yajtahid, man harfu syartin wa jazmin. Huwa najihun. Huwa najihun ini jawab syarat berupa jumlah ismiyah, makanya harus diawali fa. Fahuwa najihun. Man yajtahid fahuwa najihun. Jadi di sini jumlah ismiyah jawabnya. Yang kedua yang kita pelajari juga pekan lalu, pertemuan yang lalu, idza kana jawabu fi'lan talabiyan, jika jawab syarti berupa talab. Talab ini mencakup amr, nahyun, dan istifham. Amr, nahyun, dan istifham. Amr itu bisa berupa fi'lul amr, bisa berupa juga fi'lul mudhari yang diawali lamul amri. Karena contohnya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini mungkin kemarin belum kita temukan contoh ini. Itu. Jadi ini ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kuntum tuhibbunallaha, ini jumlah syartiyah. In itu harfu jazmin wa syartin. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittabi'uni ini jawab syarat. Ittabi'uni jawab syarat, karena ini berupa talab yaitu amr, maka harus diawali fa. Fattabi'uni. Atau juga di sana ada contoh yang lain, idza aqasta fahmadillah. Idza aqasta, aqasa itu apa maknanya? Atosa bersin. Bersin. Kalau pakai shin apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Kalau pakai shin, aqasha. Aqashan. Haus. Haus. Kalau pakai shin, haus. Kalau pakai sin, bersin.
Idza aqasta fahmadillah. Idza aqasta ini jumlah syartiyahnya. Idza ini tadi zarf kan ada zarf zaman mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mudhaf. Lalu aqasta ini fi'lun dan fa'il. Fi'lun fa'il fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fahmadillah, ihmadillah ini jawab syarat. Karena jawab syarat ini berupa amr, termasuk talab kan amr, maka harus diawali fa. Fahmadillah. Atau yang lain, idza nimta faltadhkurillah. Di sini bentuk amr yang lain tidak menggunakan fi'lul amr, tapi fi'lul mudhari yang diawali lamul amr. Idza nimta faltadhkurillah. Jika hendak tidur, jika kamu hendak tidur, maka berzikirlah kepada Allah. Baik. Ahsantum. Insyaallah mudah ini ya. Nah, di sini juga diperjelas lagi. At-talabu bil amri yashmalu fi'al al-amri wal mudhari' al-majzuma bila mil amri. Jadi talab dengan amr itu mencakup dua, yaitu fi'lul amr dan al-mudhari' al-majzum bila mil amr. Gitu ya? Baik. Nahyun di sini insyaallah tidak berbeda jauh. In turidil jannata fala ta'sillah. Atau kalau dengan istifham, idza sa'ala ankal mudarrisu famada aqulu lah. Insyaallah mungkin ya. Ini yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, ini yang belum kita pelajari di pertemuan yang lalu. Yang ketiga, keadaan ketiga di mana jawab syarat itu harus diawali fa jika idza kana al-jawabu fi'lan jamidan. Jika jawab syarat itu berupa fi'lun jamid. Fi'lun jamid itu berarti bukan fi'lun. Lawannya jamid apa? Lawannya jamid apa? Ini pembagian fi'lun berdasarkan perubahan atau tasrifnya, berdasarkan tasrifnya itu dibagi menjadi dua, yaitu fi'lun jamid dan fi'lun. Masih ingat ibu-ibu? Bu Siti biasanya yang sudah jauh belajar tentang sorof. Fi'lun jamid dan fi'lun apa ibu-ibu? Pasangannya jamid apa? Halo? Mujarrad. Jamid, pasangannya mujarrad. Yakin? Nggak tahu. Kalau mujarrad itu pasangannya mazid. Mujarrad sama mazid. Mazid, mujarrad kan itu. Jadi kalau mazid itu yang mengalami tambahan, mujarrad yang tidak mengalami tambahan. Tapi kalau jamid, lawannya itu mutasarrif. Jamid lawannya mutasarrif. Jadi pembagian pembagian berdasarkan perubahan tasrifnya. Jadi ada fi'lun jamid, ada fi'lun mutasarrif. Fi'lun jamid itu yang bagaimana? Kemarin sempat kita singgung, jamid itu yang tidak bisa ditasrif secara istilahi. Jadi fi'lun jamid itu biasanya ada tiga, ada fi'lun madin, fi'lun mudhari' dan fi'lun amr. Dan kalau misalkan fi'lun madin bentuknya, maka ya bentuknya satu itu saja. Tidak bisa ditasrif. Kalau fi'lunnya misalkan fi'lun jamid madin, itu madi saja. Tidak mempunyai bentuk mudhari', tidak mempunyai bentuk amr, tidak mempunyai masdar, tidak mempunyai ism fa'il, ism maf'ul, dan ism-ism yang lain. Tidak ada. Jadi tidak bisa ditasrif secara istilahi. Itu fi'lun jamid. Kemudian juga kalau misalkan fi'lun jamidnya ini bentuknya mudhari' misalkan.
fi'lun jamid mudhari'. Maka dia tidak mempunyai bentuk madhi, tidak mempunyai juga bentuk amr. Demikian juga tidak mempunyai bentuk ism-ism mustaq yang lain. Demikian juga kalau fi'lun jamid itu fi'lun jamid amr. Fi'lun jamid amr itu ya bentuknya cuma amr saja, tidak mempunyai bentuk madhi, mudhari, dan ism-ism mustaq. Jadi tidak bisa ditasrif secara istilahi. Itu fi'lun jamid. Fi'lun jamid. Lawannya fi'lun mutasarrif. Mutasarrif. Bukan munsharif loh, kalau munsharif ism. Tapi mutasarrif. Mutasarrif itu bisa ditasrif secara istilahi, maksudnya seperti itu. Jadi dia mempunyai fi'lun madhi, fi'lun mudhari, fi'lun amr, meskipun ada mutasarrif itu ada yang mutasarrif tam yang sempurna, ada mutasarrif naqis. Naqis itu tidak sempurna. Tidak sempurna itu berarti kalau ditasrif itu tidak lengkap biasanya. Ada yang tidak mempunyai beberapa bagian, misalkan tidak mempunyai fi'lun amr atau tidak mempunyai fi'lun madhi, seperti itu ada misalkan. Itu yang naqis, yang tidak sempurna. Mutasarrif bisa ditasrif tapi tidak sempurna. Tapi kebanyakan yang kita kenal selama ini mutasarrif tam. Mutasarrif bisa ditasrif secara sempurna. Jadi mempunyai urutan-urutan madhi, mudhari, amr, dan seterusnya. Ternyata lam qolibnya salah di surat Az-Zukhruf. Ini saya sedikit menyinggung tentang fi'lun jamid dan mutasarrif, bingung tidak Ibu maksud saya? Halo? Ya Ustaz. Nah, Ustaz, insyaallah Afan belum ditanya. Insyaallah nggak bingung ya. Jadi di sini jawabus syarat itu keadaan ketiga, di mana jawabus syarat harus diawali fa jika jawabus syarat berupa fi'lun jamid. Fi'lun jamid itu yang tidak bisa ditasrif. Jadi kalau misalkan seperti laisa ini fi'lun jamid madhi termasuknya. Laisa, asa, ni'ma, dan bi'sa ini fi'lun jamid madhi semuanya. Jadi maknanya madhi. Tapi nanti kalau misalkan jadi jawabus syarat idza kan jadi maknanya mustaqbal kan gitu ya. Tapi ini sebenarnya jenis fi'lun jamid madhi. Laisa, asa, ni'ma, dan bi'sa. Nanti misalkan ada lagi fi'lun jamid mudhari, misalkan yahbitu atau yahitu, ahaa, habbada, la habbada. Itu ada pembahasannya sendiri insyaallah. Habbada dan la habbada itu termasuk fi'lun jamid. Laisa, asa ini sudah pernah kita pelajari dan kenal sebelumnya kaidah-kaidahnya. Kan begitu ya insyaallah. Sedangkan ni'ma dan bisa. Ni'ma dan bisa ini sudah pernah kita pelajari belum? Belum ya? Nggak masalah. Ni'ma dan bisa. Kalau ni'ma itu ungkapan untuk memuji. Atau madah, pujian. Ungkapan untuk memuji. Sedangkan bisa itu dzam. Jadi ungkapan, uslubud dzam. Jadi ungkapan untuk mengejek atau mencela. Artinya biasanya kalau ni'ma sebaik-baik, seperti itu. Kalau bisa seburuk-buruk. Begitu. Baik, kita lihat saja langsung contohnya. Karena ini memang sebenarnya tidak ditekankan. Nahwu, contoh di sana, nahwu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana ini hadis. Ketika itu Rasulullah ingin membeli kurma. Ketika itu Rasulullah ingin membeli kurma. Lalu penjual itu kurmanya itu diletakkan di keranjang seperti itu. Di keranjang, dan cara menatanya itu bagian atas itu kurma-kurma basah. Sedangkan di bawah itu kurma kering. Jadi orang mengira satu keranjang itu dikiranya basah semuanya. Lalu Rasulullah
memasukkan tangannya, ternyata di dalam itu kurmanya kering, yang di atasnya kurma basah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah beda harga kurma basah dan kurma kering? Lalu orang menjawab, iya beda. Lalu Rasulullah bersabda seperti ini, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami, golongan kita. Baik. Begitu ya. Jadi man ghasyana, man di sini bukan istifhamiyah, bukan kata tanya, tapi syartiyah. Syartiyah. Man ghasyana, barang siapa yang mencurangi kami, berbuat curang kepada kami, kepada kita, jawab syaratnya laisa minna. Karena di sana diawali laisa yang merupakan fi'lun jamid, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Jadi fa laisa minna. Jadi laisa itu kalau menjadi jawab syarat harus ditambah fa. Begitu ya, insyaallah. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau laisa jadi jawab syarat harus ditambah fa. Contoh yang lain, kalau selain laisa, ni'ma di sana. In tasduq fa ni'mar rajulu anta. In tasduq fa ni'mar rajulu anta. In tadi juga harfu jazmin wa syaratin. Tasduq itu fi'alun mudhari'un majzum. Lalu ni'mar rajulu anta ini jawab syarat. Ni'ma ar-rajulu anta. Karena ni'ma ini fi'alun jamid, karena ni'ma ini fi'alun jamid, maka harus diawali fa sebagai jawab syarat. Fa ni'ma ar-rajulu anta. Maka sebaik-baik lelaki adalah dirimu. In tasduq fa ni'ma ar-rajulu anta. Baik, ada contoh yang ketiga, in tatub fa'asa an yatuballahu 'alaika. In tatub, jika kamu bertaubat, fa'asa, asa di sini sebagai jawab syarat. Semoga Allah mengampuni dirimu. Karena asa ini fi'lun jamid, maka fi'lun jamid sebagai jawab syarat, maka harus diawali dengan fa. Begitu ya, insyaallah. Sekilas seperti itu. Yang penting kalau fi'lun jamid harus diawali fa, begitu ya. Keadaan keempat, kondisi keempat di mana jawab syarat harus diawali fa jika jawab syarat masbuqan bi qad. Jika jawab syarat diawali dengan huruf qad. Qad. Misal di dalam ayat in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ini surat apa Ibu? Ada yang tahu ini surat apa? Yusuf. Surat Yusuf, Masya Allah. Ini mungkin sering membaca surat Yusuf ini Bu Uga. Kalau dulu sebagian orang kan ada yang bilang biar anaknya ganteng ya Ustaz. Kalau pengen anaknya ganteng baca surat Yusuf gitu. Wah, ini Yusuf ketawa-ketawa. In yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. In yasriq ini syaratnya, dan qad saraqa akhun lahu min qabl ini jawab syarat. Karena jawab syarat ini diawali qad, maka harus ditambahkan juga fa. Faqad. Begitu Ibu ya? Faqad. Baik. Insyaallah ini gampang. Di sana man yattaqillaha faqad faz. Man yattaqillaha faqad faza. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia telah beruntung. Man yattaqillaha, itu syaratnya. Lalu qad faza itu jawab syarat. Karena di awal dia qad, jawab syarat ini, maka harus ditambah fa juga sebelumnya. Faqad faza. Begitu Ibu ya? Baik. Nastamir al-khamis. Keadaan kelima di mana jawab syarat harus diawali fa. Idza kana al-jawab masbuqan bima an-nafiyati. Jika jawab syarat diawali ma an-nafiyah. Tadi ada qad, sekarang ma. Ma. Kalau diawali ma an-nafiyah jawab syarat, maka harus sebelumnya ada fa. Fama. Misalnya, wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu.
Wa in lam taf'al, ini sabda Rasulullah yang ditujukan kepada Rasulullah. Sabda Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Rasulullah. Wa in lam taf'al, jika kamu tidak menyampaikan wahyu ini kepada umatmu, wa in lam taf'al, tidak berdakwah kepada umatmu, fama balagta risalatahu, maka kamu tidak menyampaikan risalah Allah. In lam taf'al, ini syaratnya ma balagta risalatahu, ini jawab syarat. Karena jawab syarat di awal ma, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Fama balagta risalatahu. Rahman yang atas sudah 4. Kita lanjutkan. Di sana ada satu contoh lagi. Mahma takunil dhurufu fama akdzibu. Mahma takunil dhurufu fama akdzibu. Jadi maksudnya apa? Al-dhuruf itu kan kebiasaan. Meskipun apa ini? Takuni dzuruf fama akdzibu, maka aku tidak berbohong. Yang jelas di sini mahma itu termasuk huruf syarat. Takuni dzurufu, ini syaratnya. Ma akdzibu itu jawab syarat. Karena diawali ma an-nafiyah, maka harus ditambah fa sebelumnya. Fama akdzibu. Begitu Ibu ya? Baik. Keadaan keenam di mana jawab syarat harus diawali fa jika idza kana al-jawab masbuqan bilan, jika idza kana al-jawab masbuqan bilan, jika jawab syarat diawali lan. Jadi tadi ada qad, ada ma, sekarang lan. Lan ini kan mengandung makna nafi juga. Lan contoh di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man labisal harira fid dunya falan yalbashu fil akhirati." Ini berlaku untuk laki-laki. Man labisal harira fid dunya, barang siapa mengenakan harir, yaitu sutra di dunia, barang siapa mengenakan sutra di dunia, falan yalbasahu fil akhirati, maka dia tidak akan pernah mengenakannya di akhirat. Man labisal harira fid dunya, ini syaratnya. Sedangkan jawab syarat lan yalbasahu fil akhirati. Karena jawab syarat ini diawali lan, maka harus sebelumnya ditambahkan fa. Falan yalbasahu fil akhirati. Contoh kedua di sana, mahma taqul li falan usaddiq falan asud daqoka. Ini sepertinya salah harokat. Falan usaddiqoka, maksudnya harusnya seperti itu. Mahma taqul li falan usaddiqoka. Ini kalau di sini betul sekali, ini salah harokat. Mahma taqul li falan usaddiqoka. Meskipun kamu berkata kepadaku, ini syaratnya. Mahma taqul li lan usaddiqaka, aku tidak akan percaya kepadamu. Ini jawab syarat. Karena diawali lan, maka harus dibubuhkan sebelumnya fa. Falan usaddiqaka. Baik. Ini yang keenam. Sedangkan yang ketujuh, kondisi di mana jawab syarat harus diawali fa. Idza kana al-jawabu masbuqan bisin aw saufa. Ini juga pernah kita pelajari, sin dan saufa. Jika jawab syarat diawali sin dan saufa, maka sebelumnya harus ditambahkan fa. Misal di dalam ayat, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ini tentang radha'ah, persusuan. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jika kalian dalam keadaan sempit tidak mampu, maka ada yang lain yang insya Allah akan menyusuinya. Wa in ta'asartum, ini syaratnya ada in di sana, harfu syartin wa jazmin. Lalu saturdi'u lahu ukhra, ini jawab syarat. Jawab syarat karena diawali sin, maka
harus ditambahkan sebelumnya fa. Fasaturdi'u lahu ukhra. Demikian juga di dalam ayat wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Ini tentang nikah. Ayat tentang nikah. Jika kalian takut miskin, fasawfa yughnikumullah, maka Allah niscaya Allah akan menjadikan kalian kaya. Wa in khiftum 'ailatan, jika kalian takut miskin, ini syaratnya, dan in harfu jazmin wa syartin di sana, dan saufa yughnikumullah ini jawab syaratnya. Karena diawali saufa, maka harus ditambahkan sebelumnya fa. Jadi fa saufa yughnikumullah. Contoh yang lain di sana, id safarta fasa usafiru ma'ak. Ini id, ya, bukan idza, tapi id. Id safarta. Kalau idza itu tidak menjazmkan fi'lun mudhari istilahnya. Kalau id itu menjazmkan. Id safarta fa usafiru fasa usafiru ma'aka. Fasa usafiru ma'aka. Itu sa'usafiru ma'aka jawab syarat. Karena diawali sin, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Fasa usafiru ma'aka. Yang terakhir, keadaan kondisi ke-8 di mana jawab syarat harus ditambahkan fa sebelumnya jika idza kana al-jawabu masbuqan bi ka'annama. Jika jawab syarat diawali ka'annama. Misal seperti dalam ayat wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jadi ayat tentang qatl ini, tentang pembunuhan. Jadi barang siapa membunuh satu orang ibaratnya membunuh semua nyawa. Tapi wa man ahyaha, barang siapa membiarkan hidup satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membiarkan semua orang hidup. Karena pengaruh pembunuhan itu kan biasanya ada dendam nanti jadinya saling membunuh. Jadi tidak akan ada habisnya pembunuhan itu kalau misalkan dilanjutkan terus. Baik. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi wa man ahyaha ini syaratnya, dan ka'annama ahyan nasa jami'a ini jawab syarat. Karena diawali ka'annama, maka ditambahkan fa sebelumnya. Fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Atau di dalam jumlah di sana idza 'asaital amira fa ka'annama 'asaitar rasula. Jika kamu memaksiati, tidak taat kepada amir, maksudnya khalifah atau pemimpin, fa ka'annama 'asaitar rasula, maka ibaratnya kamu bermaksiat atau tidak taat kepada Rasulullah. Idza asaital amira, ini adalah syaratnya. Ka'annama asaitar Rasulullah jawab syarat. Karena diawali ka'annama, maka harus ditambah fa sebelumnya. Baik, ini 8 kondisi di mana jawab syarat harus ditambahkan fa sebelumnya. Jadi yang pertama yang kemarin kita bahas yaitu jika jawab syarat berupa jumlah ismiyah, yang kedua jika jawab syarat berupa talab, yang ketiga jika jawab syarat berupa fi'lun jamid, lalu yang keempat jika jawab syarat diawali qad, yang kelima diawali ma, yang keenam diawali lan, yang ke-7 diawali sin atau sa atau saufa. Lalu yang ke-8 diawali ka'annama. Begitu Ibu ya. Baik. Yang penting yang diawali beberapa hal ini itu termasuk jawab syarat yang harus ditambahkan fa sebelumnya. Begitu Ibu ya. Yang penting gitulah. Tapi intinya di bab ini sebenarnya itu dua yang kemarin itu yang kita bahas kemarin, yaitu jumlah ismiyah dan talab. Sedangkan tambahannya ini nanti akan sebenarnya akan tetap berlaku selamanya pada syarat. Jadi fi'lun jamid, qad, ma, lan, sa, saufa, lalu ka'annama. Ada pertanyaan Ibu, hal min soal? Belum, Ustaz.
Gitu. Di sana ada keterangan lagi di syarah, dan ini penting. Ini la yujzamu jawabu syarti idza qatarana bil fa'i wa innama yakunu fi mahalli jazmin. Ini sebenarnya harusnya pembahasan di bab 15 nanti. Karena kalau di bab 14 ini kan idza kita membahasnya, idza itu tidak menjazmkan fi'il mudhari setelahnya memang. Tapi bagaimanapun juga, mau idza atau yang lain nanti yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya, jika jawabu syarat itu ditambahkan fa sebelumnya, ada fa sebelum jawabu syarat, maka jawabu syarat itu tidak majzum. Tidak majzum. Tetap seperti seakan-akan rofa. Tapi fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Jadi tidak majzum, tidak kita katakan majzum, tapi fi mahalli jazmin. Begitu Ibu ya. Fi mahalli jazmin. Karena kan tidak ada tanda jazmnya nanti. Kalau yang misalkan jumlah ismiyah, lalu talab, lalu fi'lun jamid, qad, ma, lan, saufa, sa, ka'annama, ini kan tidak nampak tanda-tanda jazm fi'ilnya. Tapi kita katakan fi mahalli jazmin. Yang penting seperti itu. Nanti insya Allah akan kita singgung lagi. Semoga di bab 15 nanti akan kita temukan contoh-contohnya. Mudah-mudahan. Baik. Laisa hunaka soal. Tidak ada pertanyaan Ibu ya. Untuk i'rab kemarin juga sempat kita singgung. Idza itu i'rabnya apa? Idza Ibu? Zarfuz zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Ahsanti. Zarfuz zaman mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Jadi seperti zarfnya zarfuz zaman, tapi di sini mabni. Zarfuz zamannya mabni bukan mansub. Zarfuz zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Lalu fi'lun setelahnya ijtahadta, ini kalau kita mau i'rabnya secara lengkap, maka kita i'rab satu persatu lebih dahulu. Misalnya ijtahadta ini fi'lun madin mabniun ala sukun. Lalu anta ta itu dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun, begitu ya. Wal jumlah al-fi'liyah baru seperti itu. Setelahnya baru wal jumlah al-fi'liyah jumlatus syarat atau jumlatun syartiyatun. Wal jumlatul fi'liyatu jumlatun syartiyatun. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il tadi merupakan jumlah syartiyah atau jumlatus syarat. Boleh seperti itu. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ijtahadta ini jumlah syartiyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu Ibu ya. Kalau misalkan ibu-ibu nanti meng-i'rabnya lengkap itu lebih bagus. Maksudnya lengkap itu di-i'rab satu persatu dulu, fi'lun, fa'il, dan jumlah dari fi'lun dan fa'il ini merupakan jumlah syartiyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tapi kalau misalkan ibu-ibu kepanjangan susah, maka langsung di-i'rab seperti di syarah ini, contohnya nggak masalah, langsung ijtahadta jumlatun syartiyatun atau jumlatus syarti fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Begitu Ibu ya. Lalu fa itu adalah harfu jawabin. Jadi fa itu huruf yang menunjukkan jawaban dari syarat. Warabtin dan huruf sambung yang menyambung makna kalimat pertama dan kalimat kedua. Mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Selalu seperti itu kalau huruf mabniun la mahalla lahu min al-i'rab. Tapi kita harus sebutkan jenis hurufnya. Jadi jenis hurufnya fa itu harfu jawabin warabatin. Gitu Ibu ya. Lalu anta najih. Ini kan mubtada dan khabar Ibu ya. Anta najihun itu mubtada dan khabar. Anta itu dhamirun munfasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Najihun khabarun marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Baik.
Wa jumlatu jawab syarti anta najihun. Wa jumlatu jawab syarti anta najihun la mahalla laha min al-i'rab. Ini i'rab seperti ini. Jawab syarat la mahalla laha min al-i'rab. Ini hanya i'rab pada syarat dengan dzaraf idza. Karena idza itu kan tidak menjazmkan fi'il mudhari istilahnya. Kan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti syaratnya di bab 15 nanti syaratnya menggunakan huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari istilahnya, maka nanti jawab syarat juga majzum atau fi mahalli jazmin. Gitu ya. Jadi kalau di sini jawab syarti jumlatu jawab syarti la mahalla laha min al-i'rab. La mahalla laha min al-i'rab ini untuk syarat dengan dzaraf idza. Tidak ada pertanyaan insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba buka kita nih Wiwi. Sebelum kita baca hiwar, mungkin nanti daripada tidak cukup waktunya, kita baca PR-nya ibu-ibu terlebih dahulu. Nggak masalah Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Kita baca PR ibu-ibu terlebih dahulu. Sebelum kita baca hiwar. PR-nya ibu-ibu sebenarnya latihan paling terakhir nih, tamrin paling terakhir. Tamrin Ustaz. أدخل إذا في 4 جمل على أن يكون الجواب. Hubungkan إذا atau masukkan إذا pada 4 susunan kalimat. Ala an yakuna al-jawab. Jadi susunan kalimat pertama jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Susunan kalimat kedua jumlah syarti jawab syaratnya berupa fi'lul amr. Sedangkan jumlah yang ketiga jawab syaratnya berupa fi'il mudhari' yang diawali lamul amr, berarti amr juga. Lalu yang keempat, jawab syaratnya berupa fi'ilun mudhari' yang diawali la an-nahiyah. Dan kemarin juga kita anjurkan yang kelima apa Ibu? Berupa istifham. Kan gitu Ibu ya? Baik. Kita coba. Ustadz, Afwan suaranya agak putus-putus gitu Ustadz ya. Mic-nya mungkin. Kalau di saya nggak tahu yang di Bu Siti sama Bu Teh. Bagaimana? Mungkin di saya aja kali, mungkin di Bu Siti sama Bu Ute enggak. Di Bu Siti putus-putus nggak Om? Di Bu Teh? Alhamdulillah di sini bagus Ustaz. Ya berarti di saya aja kalau gitu. Suaranya agak jauh aja sih Ustaz. Suaranya jauh Om ya? Ini mikrofon saya. Cek, halo. Kalau seperti ini bagaimana Om? Ya alhamdulillah kalau ini lebih bagus Ustaz. Saya malah jadi. Nggak tahu yang lainnya, Bu Ute sama Bu Siti. Gimana? Baru bisa dengar. Bagaimana Om kalau seperti ini lebih baik atau malah lebih kecil suaranya? Alhamdulillah masih bagus Ustaz, bagus. Baik. Kita coba bahas PR-nya tadi.
Kita coba dari Bu Siti. Kita lihat jawabannya satu persatu, nggak masalah Om ya. Jadi gantian ini bagian yang pertama jumlah ismiyah, nanti gantian Bu Siti, Bu Uke, Bu Ute gitu Om ya. Jumlah ismiyah, jadi jumlah syartiyah pakai idza, dan jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Coba Bu Siti, silahkan Bu Siti, tafadholi. Idza ji'ta fi madinati fa baiti maftuhun laka. Ahsanti, fatahallahu alaik. Idza ji'ta fi coba saya lihat. Idza ji'ta fi madinati. Idza ji'ta fi madinati fa baiti maftuhun laka. Ahsanti, baiti maftuhun laka itu jumlah ismiyah, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Fa baiti maftuhun laka. Fatahallahu alaik. Jadi Masya Allah Bu Siti ini. Kita lanjutkan dulu. Bu Uke, bagaimana Om? Kalau jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Silakan Bu. Idza dhahabat ummi ila suqi fa ana ma'aha. Ahsanti. Betul nggak? Idza dhahabat ummi ila suqi fa ana ma'aha. Ana ma'aha ini kan jumlah ismiyah. Ana mubtada, ma'aha khabar. Maka kalau kalau jawab syarat berupa jumlah ismiyah seperti ini, maka harus ditambah fa ana ma'aha. Idza dhahabat ummi ila suqi fa ana ma'aha. Ahsanti, fatahallahu alaik. Selanjutnya Bu Ute, tafadholi Bu Ute, dicoba Om. Nyerah deh Ustadz, saya belum kerjain soalnya. Gak masalah. Kalau nyoba gimana Om? Nanti dicoba-coba Om ya. Kalau misalkan nggak paham atau bingung, mungkin bisa tanya-tanya ke Bu Siti atau Bu Uke. Iya Ustadz. Nanti privat sama Bu Siti. Tanya langsung. Orang tanya aja. Baik. Kita lanjutkan yang kedua sekarang. Jumlah syartiyah memakai idza yang jawab syarat berupa fi'lul amr. Jawab syaratnya berupa fi'lul amr. Coba Bu Siti, tafadholi Om. Nah, milih yang mana Om? Ini banyak pilihannya Bu Siti. Idza sami'tumul adzana fadhhabu ilal masjid. Ahsanti. Idza sami'tumul adzana, idza sami'tumul adzana fadhhabu ilal masjid. Idza sami'tumul adzan ini syaratnya, dan idhabu ilal masjid itu jawab syarat. Karena idhabu itu fi'lul amr, maka harus ditambah fa sebelumnya. Fadhhabu ilal masjid. Idza sami'tumul adzana fadhhabu ilal masjid. Ahsanti. Masya Allah. Fatahallahu alaik. Ini Bu Siti, Masya Allah, jumlahnya banyak sekali contohnya. Selanjutnya Bu Uke, tafadhali Bu Uke. Kan Ustaz, ini nyontek hadis Ustaz. Ini sebelum saya tanya, bilang duluan Bu Uke. Ngaku. Dan ini sepertinya copy paste Om ya. Iya. Karena berharokat lengkap ini. Ada rokatnya lengkap Ustaz, biasa juga. Fatahallahu alaik. Gak masalah Om, gak masalah. Silakan dibaca Om. Ya. Idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Masya Allah. Bagus sekali ini Om, susunan kalimatnya. Idza dakhalta ala ahlik, jika kamu masuk ke rumahmu atau ke keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika, itu akan menjadi keberkahan untukmu dan untuk keluargamu. Fasallim, sallim yakunu barakatan. Sallim ini di sini fi'lul amr sebagai jawab syarat, maka harus ditambah fa sebelumnya, menggunakan fa, jadi fasallim begitu ya. Ahsanti, fatahallahu alaik. Kita lanjutkan. Ustaz, yang berarti yang punya anak
Idza Apa? dakhalti ila dzalikal baiti fasallimi ala ahlihi. Masya Allah, ini tidak ada perencanaan ya, mirip-mirip. Mirip-mirip. Idza dakhalti ila dzalikal bait, idza dzalikal baiti, betul. Fasallimi ala ahlihi. Masya Allah. Fatahullah alaik. Kita lanjutkan Bu Siti. Bagian yang ketiga, jawab syarat berupa fi'lun mudhari' yang diawali lamul amr. Tafadhali. Fi'lun mudhari' yang diawali lamul amr, berarti amr juga. Oh, benar nggak? Kita itu warogoton ya, Ustaz. Bukan warogot ini. Waro- Bu Siti Warogon. baru tadi mau saya tanya tapi sudah tanya dulu. Bukan warogoh tapi wazagoh. Oh, wazagoh. Afwan itu. Wazagun Anak atau wazagoh. wazagotun. Di hadis wazagon. Nah, itu bukan ro tapi zai ya. Wazagoh. Jadi kurang titik ini tadi Jadi tadi saya menebak-nebak ini apa ini ya maksudnya. Warogoh. Tayyib. Itu wazagoh. Tayyib. Coba silahkan Idza ra'a ahadukumul wazagota falyaqtulha. Ahsanti. Idza ra'a ahadukumul wazaghata falyaqtulha. Ini anjuran Rasulullah. Idza ra'a ahadukumul wazaghata, jika kalian melihat cicak, falyaqtulha, hendaknya dia membunuh cicak tersebut. Falyaqtulha. Di sini aslinya kan jawab syarat liyaqtulha. Liyaqtulha. Itu ada lamul amr di situ karena di sini lamul amr dan fi'il mudhari setelahnya itu bermakna amr, maka ini juga harus ditambah fa sebelumnya. Fal yaqtulha. Ahsanti. Fatahullah alaik. Ini Masya Allah ini. Bu Siti ini ini beberapa kosakata ini belum ditemukan, belum kita jumpai di Durusul Lughah, tapi Bu Siti sudah bisa menerapkannya. Bu Siti untuk kosakata ini mencari di kamus atau memang sudah tahu sebelumnya, Om? Ya, ada yang tahu, ada yang cari, Ustaz. Masya Allah. Dengan mencari Misalkan di sini idza istafaqo, afaqo itu kan maknanya siuman atau sandar dari pingsan kan itu ya. Kalau di Al-Ma'ani bangun tidur gitu, Ustaz. Oh, tapi kalau di sini bawahnya itu bangun tidur juga. Idza staiqadna itu bangun tidur. Istaiqadha yastaqil. Tapi istafaqo itu biasanya bangun dari pingsan, Om. Jadi bangun dari pingsan bukan tidur. Afaqo itu pembahasan di fikih itu idza afaqo, nah itu jika Kayak sadar itu dari ya, pingsan. Ustaz. Apa, Om? Kayak di ayat Nabi Musa yang minta melihat Allah itu ya, Ustaz. Lama afaqo. Itu kan. Falama afaqo, betul. Betul sekali itu. Falama afaqo. Jadi bangun dari pingsan. Sama-sama bangun, tapi kalau yang satu bangun dari tidur, yang satu bangun dari pingsan kan itu, Om. Tayyib, ahsan. Apa lagi nih, Om? Tikror, Masya Allah. Benar nggak, Ustaz? Maksudnya diulang-ulang berulang kali. Nggak masalah, bagus. Idza aradna an nafhama ad-darsa falnaqra'uhu jayyidan wa tikraran. Ini jayyidan wa tikraran ini seperti hal gitu ya, hal. Jadi hal. Betul, nggak masalah. Jadi baca sungguh-sungguh dan berulang kali begitu ya maksudnya Bu Siti kan seperti itu ya. Nah, Ustaz. Tayyib, fatahallah alaik. Ahsanti, fatahallah alaik. Kita lanjutkan ke Bu Uke, tafadhali fi'lun mudhari' muqtarinatan bilamil amri. Idza syarahal mudarrisu darsa falyaktub kullu talibin fi daftarihi. Ahsanti. Idza syaraha al-mudarrisu ad-darsa falyaktub kullu talibin fi daftarihi. Atau falyaktubhu, itu enggak masalah. Fatahullah alaik. Ini susunan kalimat Bu Uke sendiri ini, Om ya? Masya Allah.
Barakallahu fiik. Ustadz curiga ya. Saya Oh nyantai. enggak. Oh ini Bu Uka nggak boleh seuzon. Iya Ustadz, ini sendiri kalau yang ini Ustadz. Baik. Yang Sebenarnya kelihatan sih Om. Jadi saya dulu itu ketika dulu biasanya kan di semester genap di Livia dan juga termasuk semester akhir itu kan ada kewajiban menulis bahas gitu ya. Kalau di kuliah-kuliah umum ada skripsi gitu ya, tapi nggak sampai setebal skripsi sih sebenarnya. Karena bahasnya bahas takmili. Nah, itu biasanya itu dosen pembimbingnya itu tahu ini susunan kalimat yang jiplak, copy paste sama susunan kalimat yang bikin sendiri itu tahu. Dan ternyata saya ketika ngajar sekarang jadi paham kok bisa tahu bagaimana itu. Jadi berbeda memang terkadang itu susunan kalimat kita ketika masih belajar itu nampak. Tapi nggak masalah, itu bagus. Biasanya bahasa kita semakin lama itu akan semakin berkembang. Fatahallah alaik. Kita lanjutkan Om ya. Ke yang keempat sekarang, Bu Siti tafadholi Om. Jawab syarat berupa fi'lun mudhari yang bersambung dengan la an-nahiyah. Tolab juga ini Om. Tafadholi. Idza amaraka waliduka al-khaira fala tu'aridhu. Ahsanti. Fala tu'aridhu ini memang kosakata yang sudah lama Bu Siti tahu atau Bu Siti nyari ini? Nyari Ustaz. Nyari Om ya, Masya Allah. Saya bikin bahasa Indonesia dulu baru diterjemahin. Masya Allah. Idza amaraka waliduka al-khaira fala tu'aridhu. La di sini la an-nahiyah, maka harus ditambah fa sebelumnya. Fala tu'aridhu. Masya Allah. Fatahallah alaik. artinya apa Ustadz, Mbak Siti? Jangan menentang, Menentang. jangan ngajak debat kan gitu. Idza amaraka walidukal khaira, jika orang tuamu menyuruh kebaikan, fala tu'aridhu. Baik. Yatadzammar ini apa Yang mana? Jadi Ustaz mengeluh. Yatadzammar. Yatadammaru. Masya Allah. Yatadzammaru artinya mengeluh. Di kamus apa ini ketemu Bu Siti? Di kamus Arab Indonesia, Al-Ma'ani juga ada. Al-Ma'ani, Masya Allah. Nggak masalah. Nggak masalah. Pakai kata ini nggak masalah. Bagaimana Iya, semacam itu Ustaz. Naam, nggak masalah. Pakai kata ini nggak masalah. Idza marida ahadukum fala yatadzammaru. Jika kalian salah seorang di antara kalian sakit, fala yatadzammar. Jangan mengeluh. Atau boleh juga pakai misalkan kemarin yata'awwah. Iya, Yata'awwah itu bilang gitu ya, mengeluh itu. Kemarin kan kita mempelajari itu ya. Orang yang bilang itu bisa dikatakan yata'awwah. Tayyib. Kita lanjutkan. Bu Uka, tafadhali. Yang bagian terakhir mudhari' muqtarin bi la an-nahiyah. Tafadhali. Idza ja'at tullabu mutaakhirina fala tasmah lahum. Ahsanti. Tapi coba kita lihat. Idza ja'at tullabu mutaakhirina fala tasmah lahum. Hal Ustaz ini. Di sini ja'at tullabu mutaakhirin ini sebagai apa Sebagai hal, bukan ya Ustaz? Sebagai hal. Ya. Pantesan kok mutaakhirina gitu, bukan mutaakhiruna. Idza ja'at tullabu mutaakhirina fala tasmah lahum. Boleh nggak masalah kalau itu menjadi hal mansub. Atau kalau misalnya jadi na'at, boleh juga. Idza ja'at tullabul mutaakhiruna, jika para siswa yang terlambat datang, kan gitu. Jadinya kan gitu. Fala Pakai tasmah. al nggak Ustaz? Apa
al-mutaakhirun. Pakai Al-mutaakhiruna. Kalau naat kan ah, harus sama-sama kan, Om ya? Sama-sama iya. ma'rifah, sama-sama marfu kan itu. Sama-sama jama'. Idza ja'at tullabul mutaakhiruna fala tasmah lahum. Itu kalau sebagai naat. Boleh. Kalau di sini kan Bu Uka, idza ja'at tullabu mutaakhirina, jika para siswa datang terlambat kan gitu. Jika para siswa datang terlambat, maka jangan kamu izinkan untuk mereka. Tapi kalau naat man'ut tadi, idza ja'at tullabul mutaakhiruna, jika para siswa yang terlambat datang, jadi maknanya agak sedikit berbeda. Fala tasmah lahum. Begitu, Om ya? Nah, Tayyib. nah, Ustaz. Tapi Yang secara jazakumullah. susunan sama-sama betul. Fatahallah alaih. Masya Allah. Terakhir tambahannya kemarin kita tambahkan istifham, Om ya? Istifham. Taib. Coba Bu Siti, yang istifham bagaimana Bu Siti? Akan idza mutna famadza nasta'iddu linaz'il mauti. Ahsanti. Linaz'il mauti itu mungkin yang lebih tepat. Karena niza' itu Bu Siti kan menuliskan di bawahnya liniza'il mauti. Itu pilihan, Om ya, maksudnya. Kamu itu. Kalau niza' itu biasanya diartikan perselisihan, Om. Oh, perselisihan. Niza' itu biasanya diartikan perselisihan. Mungkin lebih tepat linaz'il mauti. Itu lebih tepat. Tapi boleh juga kalau misalkan mau disingkat, idza mutana famadza nasta'iddu lahu. Oh, mantap. Gitu lebih singkat itu. Oh ya. Famadza nasta'iddu lahu. Itu nggak masalah seperti itu juga. Tayyib. Fatahallah alaik. Di sini Anda lagi. Salah ya Ustaz yang terakhir. Enggak masalah, Om. Di sini kalau misalkan hal yajuzuli, Oh ya, itu mungkin lebih bagus. Hal Ya, yajuzuli al-istirahatu atau hal yajuzuli an astariha. Itu mungkin lebih bagus, Om. Hal yajuzuli. Jadi pakainya bukan hal ajuzu tapi hal yajuzuli. Begitu, Om ya? Fatahallah alaik. Setelah itu Bu Uka tafadholi, Om, yang istifham silahkan. Ini saya agak lagu yang itu ataitu punya Ustaz bingung ngapain. Idza zurtu syaikha fi baitihi famada ataituhu. Maksudnya saya mau bawa apa gitu. Oh. Kalau ata itu datang ya Ustaz ya. Itu atayati mendatangi. Atayati itu mendatangi karena. Atau famada nu'tihi. Jadi mudhari'. Pakainya mudhari' mungkin lebih bagus, ya. Idza zurtu syaikha fi baitihi famadza u'tihi. Atau kalau maka pakai madhi juga enggak masalah kan, ini maknanya tetap mustaqbal. Famadza a'taituhu. Jadi a'ta yu'ti pakainya, ya. A'ta yu'ti. Tayyib. Atau pakai wahaba. Wahaba itu menghadiahkan maknanya kan, ya. Kalau a'ta yu'ti itu memberi. Kalau wahaba itu maknanya menghadiahkan. Famadza wahabtu lahu, atau pakai mudhari' famadza ahabu lahu. Itu enggak masalah. Begitu Bu Uka, ya. Ahabu. Udah pakai syadda enggak Ustaz baknya? Enggak, wahaba yahabu. Wahaba yahabu. Wahab. Ahabu. Ahab. Betul sekali. Ahabu lahu. Wahaba yahabu. Al-Wahhab. Al-Wahhab itu yang maha pemberi. Al-Wahhab. Nah, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu tentang PR ini? Tidak ada? Setelah istifham itu fiilnya itu bisa mudhari,
bisa itu ya Ustaz. Gak masalah Om. Iya. Bisa madi, bisa mudhari, gak masalah. Setelah istifham kan Om ya? Nah, Dan tadi kan kalau setelah fa itu jawabu syarat itu di sini la mahalla lahu minal i'rab kalau idza. Pakainya idza. Kalau nanti di bab 15 baru pakai beberapa adawat jazm yang lain. Itu yang menjazmkan fi'lun mudhari, adawatus syarat dan jazm. Itu maka fi mahali jazmin. Fi mahali jazmin kalau setelah fa. Nanti insya Allah akan kita bahas di bab 15. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tayyib. Ini hampir setengah 10 ya. Masya Allah. Kalau misalkan untuk hiwar dan latihan kita baca di hari Ahad nanti bagaimana ya Bu? Gak masalah ya? nggak masalah Ustaz, insyaallah. Jadi tinggal hiwar dan beberapa latihan ini insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Ahad nanti. Amin. Tayyib. Hiwar dan latihannya tinggal sedikit ini. Nanti kita lihat contoh-contoh di hiwar nanti insya Allah. Tayyib. Tidak ada pertanyaan ini Ibu? Sementara belum Ustaz. Tayyib. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan pada proses belajar kita. Semoga semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Kak Siti, Mbak Ute. Sama-sama.